Bab 2987. Tambah uang. Terbunuh. Di lapangan, tidak ada yang menyangka Mileye tidak akan menghormati Rizzi. Harus tahu bahwa Rizzi adalah Jenderal Marsal Negara Kaisar Vitalitas dan dia adalah sosok yang sangat kuat. Selain itu, ia juga mewakili kerajaan Kaisar Vitalitas. Bagaimana keberadaan negara Kaisar Vitalitas? Itulah penguasa super dari alam semesta 4 dimensi. Selama bertahun-tahun, tidak ada kekuatan yang mampu menggoyahkan dominasinya. Sebagai Marsekal Agung Kerajaan Kaisar Vitalitas, Rizzi menguasai hampir 80% elit kerajaan Kaisar Vitalitas. Bisa dikatakan di seluruh alam semesta 4 dimensi, kekuatannya pasti bisa menduduki peringkat 5 besar. Pengaruh dan sumber daya yang dimiliki orang seperti ini sungguh menakutkan. Semua orang di sekitar panggung kompetisi memandang Mileye dengan tatapan berbeda di mata mereka. Ada yang menyombongkan diri, ada yang tidak ada sangkut pautnya dengan diri mereka sendiri dan ada pula yang hanya penasaran. Orang-orang yang berhati-hati telah mengetahui bahwa lelaki tua yang dibunuh oleh Mileye tadi sedang melindungi keluarganya sendiri, tetapi Mileye masih berani membunuhnya. Ini sangat menarik. Di bawah panggung kompetisi, ketika Rizzi melihat Anggia terbunuh, ekspresinya tetap tenang dan bahkan matanya tidak berubah sama sekali. Pada saat ini, bayangan alam ilusi tiba-tiba keluar dari belakangnya. Saat berikutnya, bayangan alam ilusi bergegas menuju Mileye di panggung kompetisi. Tiba-tiba, seorang wanita berbaju ungu muncul di depan Mileye dan dia melambaikan lengan bajunya. Bang! Di bawah tatapan semua orang, sosok alam ilusi langsung terguncang kembali ke tempatnya semula. Wanita berbaju ungu menatap dingin ke sosok alam ilusi, lalu menatap Rizzi. Kamu harus tahu aturan daftar pertarungan senjata. Aturan daftar senjata. Selama orang-orang dalam daftar pertarungan senjata berdiri di panggung kompetisi ini, tidak ada yang diperbolehkan mengambil tindakan terhadap mereka kecuali mereka menantangnya. Namun, tantangan ini terbatas. Peringkat pertempuran senjata berubah setiap 300 tahun, yang berarti tidak ada seorang pun yang berusia lebih dari 300 tahun yang dapat masuk dalam daftar sejak yang terakhir. Dan bayangan alam ilusi dan Rizzi ini jelas berusia lebih dari 300 tahun. Rizzi melirik wanita berbaju ungu, lalu menatap Mileye. Bunuh orang ini dan kamu akan diberi hadiah ribuan kristal gun. Ribuan kristal gun. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan tiba-tiba ribut. 10 juta kristal gun, itu jumlah uang yang sangat besar. Tapi Mileye mengerutkan kening. Apakah orang tua ini terlalu miskin? Tahukah, saat ini dia memiliki ratusan juta kristal gun. Pada saat ini, sebuah cincin penyimpanan tiba-tiba terbang ke dalam daftar senjata. Saat berikutnya, seorang pria berbaju putih muncul tidak jauh dari Mileye. Wanita berbaju ungu itu menatap Mileye, lalu berbalik dan pergi. Mileye tiba-tiba berkata, "Terima kasih gadis." Wanita berbaju ungu menoleh ke arah Mileye, "Terima kasih." Mileye mengangguk. Wanita berbaju ungu itu menatap Mileye, "Aku tidak membantumu, tapi menjaga ketertiban daftar pertempuran kuno ini, mengerti?" Mileye tersenyum, "Mengerti." Wanita berbaju ungu itu berbalik dan pergi. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan kebaikan kepada Mileye. Menunjukkan kebaikan kepada Mileye saat ini pasti akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Dia tidak ingin main-main dengan raksasa Kaisar Vitalitas. Setelah wanita berbaju ungu turun, pria berbaju putih di kejauhan memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, 10 juta kristal gun. Aku menginginkannya. Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Bang! Di depan pria berbaju putih,
ruang dan waktu terbelah. Mata pria berbaju putih tiba-tiba menyusut dan dia mengulurkan tangannya ke depan untuk memblokirnya. Bang! Di mata semua orang, pria berbaju putih langsung mundur ke tepi panggung kompetisi dan begitu dia berhenti, Mileye tiba-tiba terus berdiri di atasnya, lalu menendangnya dengan keras. Bang! Dengan tendangan tersebut, pria berbaju putih langsung terbunuh. Ada keheningan total di bawah panggung kompetisi. Pembunuhan instan lainnya. Tahukah, pria berbaju putih ini berada di peringkat 15. Ke-15 juga merupakan pembunuhan instan. Mileye melirik tangan kanannya, matanya penuh kegembiraan. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan di dunia. Gun tidak berbohong padanya. Saat ini, dia sangat menyesal. Kenapa kamu selalu membandingkan dirimu dengan monster tua itu padahal kamu baik-baik saja? Bukankah ini lebih baik daripada yang berada pada level yang sama? Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba menoleh dan melirik, siapa lagi? Setiap orang. Di bawah, Rizi memandang Mileye dan tiba-tiba berkata, bunuh orang ini, 20 juta kristal gun. 20 juta. Harga naik. Di bawah panggung kompetisi, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat dan mata semua orang tiba-tiba berubah ketika mereka melihat ke arah Mileye. Bunuh Mileye, 20 juta kristal gun. Maksudnya itu apa? Bunuh satu orang dan ubah nasibmu melawan kehendak surga. Meski hatinya tergerak, tidak ada penonton yang mengambil tindakan. Baru saja, Mileye langsung membunuh orang yang berada di peringkat 15. Di bawah rangsangan imbalan yang besar, akan ada orang-orang pemberani yang menerima tugas. Saat ini, cahaya putih muncul di hadapan Mileye. Saat berikutnya, seorang pria memegang tombak panjang muncul di depan Mileye. Ke-10 dalam daftar senjata. Di lapangan, seseorang berseru. Mileye memandang pria yang memegang tombak panjang itu. Di dada kiri pria itu ada lencana kecil dengan nomor di atasnya, 10. Ke-10 dalam daftar senjata. Mileye sedikit mengangkat sudut mulutnya, akhirnya mendapatkan sudut mulut yang bagus. Karena tingkatan alam ini adalah alam manusia. Pria itu memandang Mileye dan memutar tangan kanannya. Bang! Aura menakutkan mengalir langsung ke arah Mileye. Momentumnya tombak. Di kejauhan, Mileye melambaikan lengan bajunya. Bang! Momentum itu menghilang seketika. Saat ini, pria itu tiba-tiba menghilang dan cahaya dingin muncul di depan Mileye. Saat ini, ruang dan waktu langsung hancur. Mileye tidak mengelak, membiarkan tombak itu menusuk dadanya. Bang! Mileye mundur beberapa kaki, namun tubuhnya tidak patah, namun pria itu mundur ribuan kaki jauhnya. Setelah pria itu berhenti, dia menatap Mileye, matanya penuh kesungguhan. Saat ini tombak panjang miliknya telah retak. Tak hanya itu, di dadanya terdapat bekas segel tinju yang ditinggalkan Mileye tadi. Namun, ia terkena salah satu senjatanya. Baju zirah menahan sebagian besar kekuatan, jika tidak, pukulan yang baru saja dilakukan Mileye sudah cukup untuk membunuhnya. Konon kultivator pedang itu ampuh, namun nyatanya kultivator fisiklah yang justru membuat pusing orang. Jika tidak bisa menembus pertahanan kultivator fisik, kamu hanya bisa dikalahkan secara pasif. Mileye menepuk dadanya, lalu menatap pria itu, lanjutkan. Setelah mengatakan itu, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Bang! Seluruh panggung kompetisi bergetar hebat, lalu retak dan dia bergegas keluar dengan bantuan kekuatan ledakan yang dahsyat itu. Di kejauhan, tiba-tiba mata laki-laki itu mengecil, ia meraung dan menggunakan tangannya sebagai senjata untuk bergerak maju,
dalam sekejap tak terhitung banyaknya cahaya tombak yang keluar dari telapak tangannya. Saat ini, ruang dan waktu pada panggung kompetisi langsung terbelah lapis demi lapis. Saat ini, tinju Mileye tiba. Bang! Di mata semua orang, cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur. Bang! Pria bertombak yang memegang tombak langsung terbang keluar dan akhirnya menghantam penghalang di tepinya dengan keras. Dengan tumbukan tersebut, seluruh tubuhnya langsung meledak dan darah berceceran. Pria bertombak yang memegang tombak panjang jatuh ke tanah. Saat itu, Mileye muncul di hadapannya. Laki-laki itu mengangkat tangannya, menyerah. Mileye memandang pria itu, matanya semakin dingin. Pria itu dengan cepat berkata, menyerah. Mileye tersenyum dan berkata, ajukan pertanyaan, jika kamu menjawabnya, aku tidak akan membunuhmu. Pria itu memandang Mileye, yang berkedip dan berkata, jika aku kalah dan menyerah, maukah kamu melepaskanku? Pria itu tercengang. Saat berikutnya, Mileye tiba-tiba mundur. Bang! Demi semua orang. Dalam cahaya tersebut, jiwa manusia langsung meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Memenggal kepala. Saat ini, ekspresi semua orang di arena menjadi serius. Yang ke-10 semuanya terbunuh. Tahukah, yang ke-10 ini ada di alam manusia. Di panggung kompetisi, Mileye menoleh untuk melihat Rizzy di bawah. Naikkan harga. Naikkan harganya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat tersebut tampak aneh. Rizzy tiba-tiba berkata, siapapun yang membunuh orang ini mendapat 50 juta kristal gun. 50 juta keping. Semua orang di lapangan tampak terharu. Namun, ini lebih khusyuk. Jelas sekali, Rizzy ini berharap mendapatkan super jenius sejati di daftar senjata untuk mengambil tindakan. 50 juta, angka ini sungguh menggiurkan. Perlu tahu, 50 juta kristal gun, yang cukup untuk dipraktikkan oleh seorang master di alam manusia setidaknya selama 1000 tahun. Semakin tinggi berkultivasi, semakin besar permintaannya. Bahkan bagi keluarga super kaya pun, sangat sulit untuk menyediakan seorang super jenius. Kultivasi sungguh terlalu mahal. Pada saat ini, daftar senjata tiba-tiba mulai bergetar. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tiba-tiba menjadi bersemangat. Seseorang akan datang lagi. Benar saja, kekuatan uang masih berfungsi. Tak lama kemudian, seorang wanita muncul di hadapan Mileye. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang yang sederhana. Dia serba hitam tanpa hiasan apapun. Rambutnya diikat ke dalam sanggul dan mengambang di belakang kepalanya. Dan di tangan kanannya, ada pita panjang yang melayang. Melihat wanita ini, seseorang di antara hadirin berseru, dia Moni. Moni. Peringkat kedua dalam daftar senjata. Gadis polos ini cukup terkenal, karena dia menduduki peringkat 100 hingga peringkat 2 dalam 1 hari. Hanya butuh 1 hari. Namun, saat menantang juara pertama, gagal. Tapi ini tetap tidak mempengaruhi ketenarannya. Tidak ada yang menyangka bahwa super jenius yang telah lama menghilang ini akan muncul hari ini. Apakah itu demi uang? Di kejauhan, Moni memandang Mileye, bukan demi uang. Mileye sedikit mengernyit, bukan demi uang. Moni mengangguk sedikit, aku hanya ingin berdiskusi denganmu. Mileye tersenyum dan berkata, oke. Moni mengangguk, aku mengambil tindakan. Mileye hendak berbicara. Saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Sech. Dalam sekejap, ratusan ribu suara robekan bergema dari tubuh Mileye. Semua orang kaget. Mileye mengepalkan tangannya dengan kuat.
Bang! Cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur. Mileye, sebaliknya, mundur dengan keras dan kali ini dia mundur langsung ke tepi penghalang. Tidak ada perpecahan dalam tubuh fisiknya. Namun, darah langsung muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatannya terlalu kuat. Dan, untuk pertama kalinya, dia merasakan sakit. Di kejauhan, Moni tiba-tiba mengerutkan kening. Kamu adalah badan pertempuran kuno yang legendaris. Badan pertempuran kuno. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di tempat tersebut tercengang. Badan pertempuran kuno. Itu adalah teknik pemurnian tubuh kuno agung dari Sekte Kuno Alam Semesta 4 Dimensi Selatan dan dikenal sebagai teknik pemurnian tubuh kuno pertama di masa sekarang. Apakah orang ini dari Sekte Gun? Semua orang memandang Mileye dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Di bawah, Rizzy memandang Mileye, tidak tahu apa yang dirinya pikirkan. Kali ini, Moni di panggung kompetisi tiba-tiba menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jadi, Mileye langsung naik dari posisi ke-10 ke posisi kedua. Mileye melirik Moni yang pergi dari kejauhan, lalu memandang Rizzy di bawah, tambah uang. Tambah uang. Setiap orang terdiam. Bersambung.